Welcome buat setiap teman-teman semuanya yang baru join di live talk aku. Halo, selamat sore. Di sore hari ini lagi nggak hujan, semoga ya wifi hari ini oleh eh, lupa nih nama servernya apa. My Republic jam 3 ini semoga nggak ngadet-ngadet ya, karena biasanya aku tuh jam 3 sore suka ngadet-ngadet, nggak tahu kenapa selalu jam 3 sore. Tapi ya udah, lanjutin aja. Nah, sore hari ini aku pengen berbagi dari renungan yang aku baca di kitab Yohanes pasal yang kelima. Anyway, kalau misalnya ada yang beda server nggak apa-apa, kalau memang misalnya mau dengerin ambil aja yang baik, yang nggak baik dilewatin aja, oke? Sore hari ini aku pengen berbagi renungan dari firman Tuhan, dan biasanya ini aku lakukan sekitar jam 3 sampai jam 4-an, dan kita lagi bahas kitab Yohanes, kitab yang sederhana banget. Tapi di kitab Yohanes ini lebih belak-belakan bicara tentang siapa sih pribadi Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Nah, itu yang aku pengen bagikan buat teman-teman semuanya. Kemarin kita udah bahas dari Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 17, dan hari ini aku pengen lanjutin ayat yang ke 18 dilanjutkan sampai ke ayat yang 29. Sebenarnya kalau misalnya kita baca firman Tuhan itu lebih baik kalau kita tuh baca langsung berurutan, kita nggak pecah-pecah per pasal gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau aku mau untuk kayak gini nih kasih renungan, ya udah aku pasti harus per perikop gitu ya. Assalamualaikum, semoga sehat, panjang umur dan bahagia bahagia bahagia. Terima kasih Pak Sulaiman untuk salamnya. Salam sehat ya. Ini kita udah bulan November, ayo kita akhiri tahun ini dengan semangat. Meskipun kayak udah tinggal berapa persen semangat kita, nggak apa-apa, tetap bertahan, tetap berharap karena masih ada Tuhan. Tetap percaya kalau dalam segala keadaan Tuhan itu masih bekerja dan dia belum selesai. Jadi yuk kita sama-sama mau terus berjuang, karena kita masih lihat kalau ya Tuhan belum selesai sama hidup kita, dan kita mau ikut jalan Tuhan, kita mau ikut kehendaknya Tuhan dengan menghidupi ini nih, kehidupan ini. Nah, jadi baik to topik tadi, kalau aku suka biasanya tuh baca tuh satu kitab gitu ya, pelan-pelan. Jadi supaya ngerti di dalam pasal itu tuh lagi bicara apa, nggak yang menclok-menclok gitu loh. Nah, hari ini tuh mau lagi bahas Yohanes 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Sebenarnya ini berkaitan sama peristiwa kemarin yang aku bagikan tentang seorang yang udah lumpuh selama 38 tahun dan dia lagi menantikan kesembuhan dia di suatu kolam yang diharapkan ada malaikat Tuhan turun dan terjadi sebuah bukti malaikat itu hadir, yaitu airnya tergoncang gitu ya. Nah, itu buktinya malaikat itu ada dan orang itu mengharapkan kesembuhan dengan adanya malaikat itu. Dan ternyata si orang yang lumpuh ini dia nggak cuma bertemu dengan malaikat, bahkan lebih daripada itu. Nah, siapakah dia? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu kita mau berdoa sama-sama supaya hari ini kita bisa terus minta tuntunan Roh Kudus, kita minta hikmat Tuhan untuk kita bisa ngerti firman Tuhan dan kita bisa jadi melakukan firman Tuhan. Karena ada banyak orang yang hanya mengerti, yang hanya tahu firman Tuhan dan jatuhnya debat, tapi lupa untuk punya bagian melakukan firman Tuhan. Dan ada berapa banyak yang kita lihat di sekeliling kita melakukan firman Tuhan. Apakah kita termasuk salah satunya? Nah, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai renungan sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami masih bisa hidup, kami masih bisa beraktivitas, dan kami bisa bagi hidup kami kepada banyak orang melalui apa yang kami baca dari firman-Mu. Tuhan, kami rindu untuk mengenal pribadi Yesus lebih lagi jauh daripada apa yang pernah kami kenal sebelumnya. Kami rindu untuk mengalami Tuhan jauh lebih daripada sebelum yang pernah kami kenal, kami alami. Kami rindu untuk setiap kali kami baca firman Tuhan, kami dapat pembaharuan akal budi, hati kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, kami bisa punya pengertian tentang kerajaan sorga. Jadi Tuhan, kami buka pikiran kami buka hati kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada berkarya dalam hidup kami melalui firman-Mu Tuhan. Engkau juga menjamah setiap orang-orang yang melalang di live talk ini, atau orang yang setia dari awal sesi sampai akhir mendengarkan firman Tuhan, biar mereka boleh untuk mengalami
bahwa Tuhan itu masih ada dan Tuhan masih berkarya dalam hidup mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, teman-teman semuanya, dari ayat yang ke-18 ya. Jadi tadi aku ceritain bahwa orang yang lagi sakit lumpuh selama 38 tahun dan dia menantikan adanya malaikat Tuhan turun, dan tanpa diduga orang yang lumpuh ini ketemu sama pribadi yang jauh lebih dahsyat dari malaikat, yang jauh lebih luar biasa daripada malaikat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tetapi ya orang itu tidak terlalu kenal Yesus ya, jadi dia kayak ya udah gitu doang gitu responnya, dapetin kesembuhan tapi ya udah tidak ada konfirmasi dalam Alkitab dia untuk mau mengenal pribadi Yesus sebagai orang yang melakukan mukjizat itu. Nah, selanjutnya kan kemarin tuh di ayat yang terakhir Yesus kan sempat berkata gini, tetapi Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi yang saat itu menolak Yesus karena Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Yesus berkata kepada mereka, Bapakku yang mengutus aku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga gitu. Nah, sampai ayat itu tuh, sampai kalimat itu tidak berhenti sampai di situ gitu ya, masih ada kelanjutannya. Sebab itu ketika orang-orang Yahudi lebih lagi berusaha untuk membunuh Yesus, bukan saja karena Yesus meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi orang-orang Yahudi ini ya berniat untuk akhirnya membunuh Yesus, bukan hanya karena Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, bukan hanya karena Yesus melanggar peraturan yang dianggap oleh orang Yahudi ini adalah peraturan di hari Sabat, tetapi karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, Yesus tuh lagi datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia adalah Allah dan dia turun ke dunia mengambil rupa manusia, membatasi keilahiannya. Ya kita lihat ya bukti-bukti bahwa Yesus lapar ya kan, bahwa Yesus ngalamin suatu kegelisahan ketika berada di taman Getsemani gitu kan. Ketika Yesus sepertinya tidak bisa melawan orang-orang Yahudi itu, sebenarnya Yesus sedang menunjukkan apa sih? Yesus sedang menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan keilahiannya untuk kepentingannya dia sendiri. Kalau kita pikir ya, kita berpikir bahwa ya Yesus kan sosok yang tidak terbatas, harusnya Yesus kan bisa aja dong langsung tuh membungkam mulut orang-orang Yahudi itu. Yesus bisa aja dong harusnya langsung membalas orang-orang Yahudi itu. Tapi balik lagi, apakah itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga atau bukan? Nah, itu loh yang Yesus lagi ajarkan kepada kita, bahwa sesungguhnya sebenarnya Yesus bisa melakukan itu, tetapi Yesus tidak lagi hidup dengan kehendaknya, tapi dengan kehendak Bapa di surga. Yesus tuh datang ke dunia untuk menunjukkan kepada kita bagaimana hidup takut akan Allah, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi kalau kita lihat kelihatannya kayak Yesus nggak bisa balas, bukan masalah Yesus bisa balas atau enggak. Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Allah ketimbang keinginan dirinya sendiri. Makanya orang Yahudi ini marah karena Yesus bisa mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapaknya sendiri. Kenyataannya iya gak? Iya. Loh, orang Allah sendiri kok yang kasih bukti. Kita balik lagi ke Yohanes yang di awal-awal, ketika Yohanes membaptis Yesus, lalu saksinya apa? Terdengar suara dari surga bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Loh, kalau ada orang ngomong ini anakku, loh berarti kan dia bapaknya gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya di ayat ini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi nggak suka bahwa Yesus mengatakan bahwa Allah
adalah bapaknya sendiri dan orang Yahudi nggak suka, berarti maksudnya adalah kita udah lihat di pasal yang sebelumnya, kalau ada sebuah bukti dari surga bahwa inilah anakku yang ku kasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Jadi ngerti ya bahwa Allah adalah Bapa, dan ini dibuktikan bukan oleh Yesus tapi oleh Bapa sendiri, suara dari surga ya, dan itu dibuktikan oleh Yohanes Pembaptis dan orang-orang di sekitar situ. Dan maksud dari orang-orang Yahudi lainnya adalah ya dengan begitu Yesus menyamakan diri dengan Allah. Kita balik lagi ke Yohanes pasal yang pertama, apa? Bahwa pada mulai ada firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus adalah Allah ya. Kemudian ayat yang ke-19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Selanjutnya, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepada segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah, bagi orang-orang Yahudi, mereka nggak suka ini gitu ya. Mereka nggak bisa masuk dalam pikiran mereka bahwa Allah itu adalah Bapa ya. Sedangkan Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah Bapa. Dan Yesus hidup sebagai anak Allah yang hidupnya benar-benar bergantung kepada Bapa di surga. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku tuh gak bisa melakukan sesuatu kalau aku gak lihat Bapakku yang melakukan. Sama kayak kita nih anak-anak. Kita nih anak-anak, kita gak bisa melakukan sesuatu tanpa kita lihat orang tua kita dulu. Bener gak? Misalnya gini, orang tua kita bilang, aduh siapa sih yang ngajarin kamu bohong? Tapi sesungguhnya kita belajar bohong dari orang tua kita. Kita belajar bahwa bersih-bersih rumah itu bagus, itu baik, karena kita melihat orang tua kita. Kita melihat, ya ampun, ternyata untuk bersatu dalam rumah tangga setia sampai 50 tahun, 70 tahun, tidak cerai, kita lihat buktinya apa? Sulit gak? Sulit, karena kita lihat orang tua kita juga menghadapi hal yang sulit ketika mereka mempertahankan pernikahan. Tetapi karena kita lihat orang tua kita sampai akhir hayat mereka mau setia, akhirnya kita melihat bahwa kesetiaan itu sebenarnya ada, kesetiaan itu sebenarnya bisa, karena kita lihat buktinya dari orang tua kita. Ya sama, Yesus lagi bicara kalau aku tuh mengerjakan sesuatu bukan dari keinginan aku sendiri, bukan karena aku bisa sendiri atau coba sendiri, tapi karena aku melihat Bapakku yang mengerjakan. Ya, kita nih sebagai manusia, kita nggak bisa ngerti kebenaran itu apa. Kita bahkan nggak punya inisiatif untuk mencari Allah. Itu yang Paulus katakan, bahwa setiap orang yang udah jatuh ke dalam dosa, yang udah kehilangan kemuliaan Allah, udah nggak ada tuh keinginan untuk berbuat baik, untuk cari Allah, untuk mau untuk bertobat, itu nggak ada keinginan seperti itu. Kenapa? Karena kita udah jatuh dalam dosa ya. Kenapa kita tidak punya pemikiran untuk mencari Allah? Karena dosa itu udah begitu menguasai hati kita, udah begitu menutup mata kita, udah begitu membutakan kehidupan kita, sampai kita nggak bisa mencari Allah, nggak bisa melakukan yang benar sesuai dengan standarnya Allah. Kita manusia berpikir kita punya moral, ya kan? Jadi kita segala satu menilai dari moral. Oh ya, ada moral ini. Tetapi kita sekarang tanya lagi, apakah moral yang kita pegang itu sesuai dengan standarnya Allah? Atau kita cuma melihat moral itu baik atau buruk berdasarkan keuntungan kita? Kebanyakan manusia gitu ya. Kita menilai baik atau buruknya sesuatu tuh ya dari untung atau ruginya kita. Dan kebayang kalau kita hanya mengukur segala sesuatu dari untung ruginya kita, dan kita bisa menilai, oh ini baik karena ini menguntungkan saya, oh ini buruk karena merugikan saya. Hancur gak hidup kita? Hancur hidup kita. Dan dari kebenaran ini
kita belajar bahwa kita perlu untuk melihat kebenaran dari sudut pandang Allah. Kita perlu untuk melakukan kebenaran dari sudut pandang Allah. Nah, sama, Yesus datang ke dunia untuk menceritakan kepada kita, untuk menunjukkan kepada kita, untuk membuktikan kepada kita kebenaran. Karena dunia udah jatuh dalam dosa, nggak ada yang mau cari kebenaran, nggak ada yang mau lakuin kebenaran. Ya, jadi kalau misalnya Yesus sudah melihat Bapa di surga melakukan apa, pekerjaan seperti apa, ya itulah yang Yesus lakukan. Makanya sebenarnya dari ayat ini kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan Yesus itu sebenarnya bukti itulah yang dilakukan Allah. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepada segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan-pekerjaan ini. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi ini dikasih contoh bahwa ya Bapa di sorga sudah membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan orang-orang mati itu. Dan ya udah, anak juga akhirnya melakukan, yaitu menghidupkan siapa yang dikehendaki oleh Bapa. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak juga menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi Yesus lagi kasih pesan kepada orang Yahudi saat itu, termasuk kita yang baca, bahwa pada akhirnya penghakiman itu udah diserahkan seluruhnya kepada anak, kepada Yesus. Jadi yang melakukan penghakiman bukan lagi Allah Bapa, tapi Yesus. Dengan tujuan akhirnya semua orang menghormati anak seperti semua orang telah menghormati Bapa di sorga. Jadi kalau ada orang yang tidak menghormati anak, ada orang yang tidak menghormati Yesus, ya dia sebenarnya tidak menghormati Allah Bapa yang mengutus anak. Ya. Ayat yang ke-24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan aku yang bilang. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, siapapun yang saat itu mendengar perkataan Yesus dan percaya bahwa Allah mengutus anaknya, maka kita dapat hidup yang kekal. Lihat ya, orang yang menerima dan percaya kepada Yesus mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Lihat ya kata kuncinya, mendengar dan percaya. Jadi sebuah kepercayaan, sebuah iman itu timbulnya dari pendengaran. Ya. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu tidak berubah, tidak pernah salah, tidak pernah kurang. Yang Yesus katakan ini dikonfirmasi lagi sama Paulus, bahwa kita itu dibenarkan oleh karena iman. Ya bukan karena kita kayak, oh kita udah tiap minggu pelayanan, oh kita udah menghormati orang tua kita, oh kita gak pernah bolong kasih persembahan. Enggak. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kita percaya ke dalam nama Yesus. Kalau akhirnya kita merasa bahwa kita udah melakukan ini, makanya saya dibenarkan. Kita udah pernah melakukan ini, saya dibenarkan. Loh berarti sama aja dong dengan konsep-konsep keagamaan yang lain. Makanya sebenarnya sesederhana kita mendengar, menerima, dan percaya kepada Yesus. Firman Tuhan yang bilang, Yesus yang katakan, mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kenapa? Karena ketika kita jatuh dalam dosa, baik itu dalam keinginan, perkataan, dalam pikiran kita ya kan, mungkin kita belum pernah berbuat jahat sama orang, mungkin kita belum pernah kayak membunuh orang, kita nggak pernah merugikan orang yang parah banget, tapi gimana dengan keinginan kita, gimana dengan pikiran kita yang
jahat, yang porno, yang ingin merugikan orang lain, yang nggak suka ngeliat orang lain happy, gimana? Itu kan dosa gitu ya, yang tidak terlihat karena dalam hati dan pikiran kita. Tapi di hadapan Tuhan itu mengandung hukuman, itu akan dihukum. Dan teman-teman semuanya yang dengerin renungan sore hari ini, firman Tuhan yang bilang bahwa setiap orang yang mendengar dan menerima dan percaya kepada Yesus mendapat hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Karena orang-orang yang dihukum karena kita jatuh dalam gini, semua manusia udah jatuh dalam dosa, termasuk aku, termasuk semua orang ya. Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa, akhirnya kita semuanya kena dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa, termasuk dosa pribadi kita, dosa yang diturunkan dari keluarga kita. Wow, banyak banget ya. Nah, tetapi dari yang tadinya harusnya kita udah berjalan kepada maut, kitanya udah berjalan kepada kematian, kita kira dipindahkan ke dalam hidup. Ya. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus menunjukkan sebuah otoritasnya sebagai Anak Allah, bahwa meskipun ada orang yang udah mati, tapi mereka akan mendengar suara Yesus, dan mereka yang mendengar suara Yesus mereka akan hidup. Karena kenapa? Karena kalau kita pikir bahwa hidup itu hanya ada di dalam Bapa, tapi firman Tuhan katakan bahwa di dalam Anak itu punya hidup sendiri. Dan setiap orang yang Anak itu berkenan untuk berikan hidup, ya dia akan hidup meskipun dia udah mati. Oke? Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah Anak manusia. Jadi kita belajar sore hari ini renungan firman Tuhan bahwa kita mendapatkan otoritas tentang, menunjukkan otoritas tentang Yesus sebagai Anak Allah. Yesus mendapatkan sebuah karunia untuk akhirnya menghakimi seluruh manusia pada akhirnya. Dan siapapun yang Anak itu berkenan untuk memberikan hidup, orang itu akan hidup. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suara Yesus. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi meskipun kelihatannya orang-orang yang udah mati tuh kayak udah hilang pengharapan ya, mereka nggak dengerin Yesus, mereka nggak dengar kesaksian tentang Yesus, mereka nggak menyaksikan tanda-tanda mujizat, pengajaran, hal-hal yang di luar dari logika yang Yesus sudah perbuat. Tetapi saat yang akan tiba, semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi ini sebenarnya bicara tentang apa sih? Yesus itu kan datang ya dalam sebuah masa yang berbeda dengan Musa, yang berbeda dengan Abraham, yang berbeda dengan nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, Yeremia, Yesaya, ya kan? Terus gimana dengan orang-orang itu? Kan mereka belum mendengar tentang Yesus, mereka belum menyaksikan tentang Yesus. Gimana? Nah, aku buka bentar ya. Mbak, Tuhan Yesus itu selama hidup dia makan dan minum dan punya hawa nafsu enggak? Menurut kamu gimana, Pinocchio?
Biasanya kalau misalnya ada orang bertanya, aku tanya balik. Saya bertanya karena tidak tahu, kan Yesus turun ke bumi dalam wujud manusia. Iya, menurut Pinocchio, apakah Yesus makan dan minum dan berarti dia punya hawa nafsu atau enggak gitu ya? Saya bertanya karena tidak tahu, kan Yesus turun ke bumi dalam wujud manusia. Baik. Iya, jadi aku tuh suka bertanya balik emang ya. Nggak apa-apa dong. Kadang-kadang yang lain juga kalau misalnya ada yang bertanya, aku biasa tanya balik, sudut pandangnya apa gitu ya. Saya butuh jawaban dari mbaknya sebagai umat Kristiani. Jadi lucunya, kemarin kita baru bahas ya dari Yohanes yang sebelumnya pasal yang keempat, pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan dari salah satu ayatnya itu menariknya adalah ketika Yesus lagi bicara sama perempuan Samaria itu, Yesus tidak apa ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak terduga gitu ya, seperti merugikan wanita itu gitu ya. Kita kan berpikirnya kalau misalnya seorang pria tidak akan bisa dekat dengan wanita, tidak akan bisa ngajak ngobrol karena takutnya kayak udah terpancing lah hawa nafsunya dan segala macam gitu ya. Dan yang menarik adalah di pasal keempat itu, ketika Yesus lagi berbincang-bincang dengan perempuan Samaria itu, firman Tuhan yang bilang kayak gini. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Jadi karena para murid tuh udah tahu Yesus dan udah percaya kepada Yesus, para murid tuh nggak kayak itu perempuan mau bicara apa sih Yesus, perlu apa sih Yesus ngapain ngomong perempuan itu, enggak. Jadi mereka nggak ada asumsi sejauh itu tuh, nggak ada asumsi bahwa Yesus akan kayak mendapatkan keuntungan dari wanita itu gitu ya. Dan kalau kita baca keseluruhan dari peristiwa Yesus, nggak ada ya kaitannya Yesus dengan wanita, dengan kecenderungan untuk memuaskan hawa nafsunya itu nggak ada. Jadi kalau misalnya saya mau katakan bahwa pertanyaannya Yesus punya hawa nafsu atau enggak, kan dia makan dan minum. Ya gini, yang saya percayai bahwa Yesus itu bukanlah manusia biasa. Yesus adalah Allah manusia. Pertanyaannya adalah, Allah manusia, gimana Allah manusia itu maksudnya gimana? Nah, saya terbatas untuk menjelaskan. Ya, kalau misalnya teman